bukan menyelesaikan, padahal Daud baru memberikan perkaranya di hadapan Tuhan. Itu belum selesai. Morning Good Leaders, kita kembali lagi mengucapkan syukur berlimpah-limpah kasih karunia Tuhan karena Tuhan memberikan kita nafas kehidupan dan kita bisa melakukan segala aktivitas kita. Dan kembali lagi ambil waktu yang teduh bersama dengan Tuhan kapanpun itu, mungkin waktu pagi, siang, sore, atau malam sebelum kita mengakhiri pada hari ini begitu ya, untuk kembali merenungkan firman Tuhan. Dan kita lanjutkan renungan kita di Mazmur pasal 35. Tetap semangat membaca firman Tuhan, karena itu adalah sumber kekuatan dan kehidupan kita. Ya, Good Leaders, pernahkah Anda diperlakukan dengan jahat oleh orang-orang yang Anda perlakukan dengan baik, begitu ya? Dalam ketidakmengertian atas perbuatan mereka, apa yang biasanya kita lakukan? Kita sudah berbuat baik dengan orang itu, kita berkorban waktu, tenaga, uang, lalu tiba-tiba kita dijahatin, begitu. Kita malah dimusuhin. Misalnya nomor WA kita diblok, kita kalau di Instagram kita di-unfollow, kalau di Facebook kita di-unfriend, dan seterusnya begitu ya. Kita jadi bingung, padahal kita sudah pernah berbuat baik dengan dia, tetapi mengapa demikian balasannya? Mungkin ada 1-2 hal yang kita bersinggungan, tetapi seharusnya masalah itu tidak besar, tetapi sangat dibesar-besarkan. Nah, hari ini kita melihat bagaimana Daud itu mengalami hal tersebut. Bahkan mungkin bukan di-unfollow, di-unfriend doang, itu sudah mengancam nyawanya. Nah, kita lihat bagaimana. Nah, Daud, orang-orang yang selama ini diperlakukan baik oleh Daud, justru membalas kejahatan kepada Daud. Kita bisa lihat ungkapan-ungkapan ini di ayat yang keempat a, mereka ingin mencabut nyawanya, merancang kecelakaan baginya, tanpa alasan menjebaknya di ayat yang ke-7, menuntutnya di ayat yang ke-11, menistanya terus-menerus di ayat yang ke-15, mengolok-ngoloknya di ayat yang ke-16, memusuhinya tanpa sebab ayat 19. Wah, ini yang paling sering ya. Kita dimusuhin orang tanpa sebab begitu ya. Dan menipunya ayat 20. Padahal Daud tidak tahu apa yang menjadi kesalahannya gitu ya. Ayat yang ke-11 gitu ya. Ia berbuat baik kepada mereka dan menemani mereka yang sakit ayat 13 sampai 14. Nah, karena perbuatan-perbuatan jahat itu tanpa alasan tentunya, Daud merasa hidupnya telah dirusak habis-habisan di ayat yang ke-17. Nah, kita bisa melihat di sini, Good Readers, bahwa kadang-kadang kita merasakan hal tersebut yang dirasakan oleh Daud begitu ya. Kita sudah berbuat baik, kita dimusuhi tanpa alasan, tiba-tiba kita dicuekin dan seterusnya. Lalu apa yang harus kita lakukan? Tentunya kita akan kesal, itu wajar sebagai manusia. Tetapi apakah kekesalan kita, kemarahan kita, malah kita membalas dengan kebencian kita itu menjadi menyelesaikan masalahnya. Nah, kita lihat lagi ya bagaimana Daud menyelesaikan masalahnya itu ya. Pertama, Daud tidak menyalahkan Tuhan. Dia tidak menyalahkan Tuhan. Dia tetap mengatakan bahwa ini sebenarnya yang jadi masalah adalah dia, bukan Tuhannya begitu ya. Dan dia sadar Tuhan itu adalah hakim yang adil di ayat yang ke-24. Dan itu membuat Daud menyerahkan perkaranya di hadapan Tuhan. Persoalan-persoalan itu dia serahkan semuanya di hadapan Tuhan. Daud paham bahwa pembalasan bukanlah haknya, melainkan haknya Tuhan. Daud belum jelas apa yang akan Tuhan lakukan atas perkaranya, dan entah sampai berapa lama perkaranya itu akan ditangani oleh Tuhan, tetapi dia tetap bersorak-sorai dan bersyukur kepada Tuhan. Dan Daud menutup Mazmur ini dengan doksologi begitu ya, yang agung atas kebesaran Tuhan, bahwa Tuhan pasti akan tepat membantu dan menyelesaikan perkaranya. Di ayat yang ke-27 dan 28 dia bersorak-sorai dan bersukacita. Padahal Daud baru padahal Daud baru memberikan perkaranya di hadapan Tuhan. Itu belum selesai, tetapi sudah ada sukacita. Waduh, ini hebat. Ini saya rasa hebat loh. Ketika kita menyerahkan persoalan kehidupan kita, perkara kita tadi yang kita dimusuhi nggak jelas dan seterusnya itu, dan kita merasa tidak adil, kita padahal sudah berbuat sesuatu baik, tetapi kok balasannya begini, dia tidak menyalahkan Tuhan. Tetapi justru perkara ini dibawa kepada Tuhan. Dan ketika dibawa kepada Tuhan, malah dia menimbulkan hati yang bersorak-sorai memuji dan memuliakan nama Tuhan. Good Reader, saya rasa ini luar biasa ya.
kita baru menyerahkan persoalan kita kepada Tuhan, Tuhan balas, Tuhan ganti dengan sukacita. Apalagi Tuhan akan benar-benar menjawab persoalan kita. Sukacitanya pasti double dan berlimpah-limpah. Mari kita renungkan firman Tuhan pada hari ini. Amin. Have a nice day and God bless us.